Bayangkan menjalani hidup selama puluhan tahun, berinteraksi dengan seseorang yang terasa dekat, memanggilnya Mbak, tanpa pernah tahu bahwa dialah ibu yang melahirkanmu. Cerita ini bukan fiksi. Ini adalah kisah nyata tentang Reza dan Denada Tambunan, sebuah cerita yang membuat banyak orang terdiam dan bertanya, sejauh apa rahasia bisa disimpan dari seorang anak? Nama Denada Tambunan tentu sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Ia dikenal sebagai penyanyi, entertainer, dan figur publik yang sudah lama berada di dunia hiburan. Selama bertahun-tahun, publik mengenal Denada sebagai seorang ibu dengan satu anak perempuan. Itulah gambaran yang konsisten disampaikan ke media dan masyarakat. Tak pernah ada cerita lain. Tak pernah terdengar tentang anak kedua. Hingga akhirnya, sebuah fakta lama muncul ke permukaan dan mengubah segalanya. Bulan lalu, perhatian publik tertuju pada seorang pemuda bernama Reza. Namanya mendadak ramai diperbincangkan karena satu pengakuan besar. Ia menyebut dirinya sebagai anak kandung Denada. Banyak yang awalnya meragukan hal ini. Wajar, karena selama ini publik tidak pernah mendengar cerita tersebut. Reza mintanya ya cepet diakuin. Bagian paling menyentuh dari kisah ini bukan sekadar pengakuan, melainkan bagaimana Reza menjalani hidupnya selama ini. Ia tumbuh tanpa mengetahui siapa ibu kandungnya. Dalam kesehariannya, Reza memanggil Denada dengan sebutan Mbak atau Mbak Dena. Ia percaya Denada hanyalah kerabat, bahkan sempat mengira sebagai kakak sepupu. Bayangkan posisi itu, berinteraksi dengan ibu sendiri, namun tidak pernah tahu bahwa ikatan darah itu nyata. Bagi banyak orang, fakta ini terasa begitu berat, karena menyentuh sisi paling mendasar dalam hidup manusia, identitas dan asal-usul. Karena Reza pun gak deket kan sama Mbak Dena. Iya, kamu belum pernah ketemu berarti? Ketemu tuh cuma kayak mbak sama adik, cuma saling dan... Mohon maaf. Berarti sama bunda dulu? Ya. Kamu kan bawain bunda mobil? Ya. Berarti ada pernah kamu ketemu Mbak Dena? Ada. Kalau Mbak Dena pulang ke Banyuwangi, ada. Oh, kamu ketemu? Iya. Kamu lihatnya itu saat itu adalah? Mbak. Mbak? Ya, kakak disuruh manggil dari kan disuruh manggil Mbak. Oke. Untuk memahami kisah ini, kita perlu mundur sekitar 24 tahun ke belakang, ke masa ketika Reza dilahirkan. Pada periode tersebut, Denada disebut berada dalam kondisi psikologis yang belum siap untuk membesarkan seorang anak. Situasi mental, tekanan hidup, dan kondisi pribadi membuatnya tidak mampu menjalani peran sebagai ibu secara penuh. Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Reza Rosano adalah anak kandung saya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Reza karena Reza tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Akhirnya, Reza dititipkan dan diasuh oleh pihak lain. Sejak saat itu, identitas aslinya dijaga rapat dan berubah menjadi rahasia besar yang hanya diketahui segelintir orang. Rahasia yang bertahan selama bertahun-tahun hingga akhirnya mulai retak dari dalam. Seiring waktu, Reza mulai mendengar cerita-cerita yang terasa janggal. Informasi itu datang dari seorang sopir dan orang-orang terdekat di sekitarnya. Awalnya, Reza menolak untuk percaya. Bagaimana mungkin kenyataan yang selama ini ia yakini ternyata tidak sepenuhnya benar. Terus dia bilang apa? Kalau bahasa Jawanya ya bahasa Banyuwangi. Geng. Kalau duduk anak Mama Rati gitu. Mama Rati itu masih ini. Oke. Gue lah anak Denada gitu. Bingung dong kamu. Iya. Denada itu sopo? Cari tahu lah. Cari tahu. Cari tahu Lewat mana? sampai ketemu yang bawa Reza dari Jakarta, yang nyupir dari Jakarta ke Banyuwangi. Buat bawa kamu ke Ibu Rati. Ya. Kamu cari orang itu? Cari orang. Kok bisa ke orang itu? Iya,
cari tahu sendiri. Informasinya dari mana bisa dapat si yang bawa mobil itu? Kan, oh ini masih saudara, Reza tanya. Oh ini masih saudara, Reza tanya gitu. Namun pada akhirnya, saat usianya menginjak 24 tahun, fakta itu tak bisa lagi dihindari. Potongan-potongan cerita menyatu, dan kebenaran pun terungkap. Denada adalah ibu kandungnya. Kisah ini dengan cepat menyebar dan memicu reaksi luas. Media sosial dipenuhi berbagai opini. Sebagian publik menilai Denada telah mengabaikan tanggung jawab sebagai orang tua. Tak sedikit pula yang menyerukan boikot terhadap sang artis. Namun di sisi lain, ada juga yang mencoba melihat kisah ini dari sudut pandang yang lebih kompleks, yakni tentang kesehatan mental, tekanan hidup, dan keputusan sulit yang dibuat di masa lalu. Publik pun terbelah antara empati dan kemarahan. Di tengah riuhnya perdebatan, Reza akhirnya menyampaikan sikapnya sendiri. Alih-alih menunjukkan amarah, ia justru berbicara dengan nada tenang. Reza menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam, tidak ada kebencian terhadap ibunya. Yang ia inginkan sederhana, pengakuan. Ia mengatakan, bagaimanapun keadaan yang terjadi, Denada tetaplah ibu yang melahirkannya. Kalimat itu terdengar singkat, namun mengandung makna yang dalam. Aku pokoknya tidak benci. Bagaimanapun itu tetap ibu. Reza tuh. Kakak-kakak netizen, Reza minta tolong janganlah sampai di boikot itu, karena Reza nggak mau sampai seperti ini. Kasihan juga, bagaimanapun itu ibu Reza. Kisah Reza dan Denada bukan hanya tentang dunia hiburan. Ini adalah cerita tentang hubungan manusia, tentang luka yang tak selalu terlihat, dan tentang masa lalu yang akhirnya mengejar masa kini. Tak ada kisah yang sepenuhnya hitam atau putih. Yang ada hanyalah pilihan dan konsekuensi yang menyertainya. Sekarang giliran kamu. Bagaimana pendapatmu tentang kisah ini? Apakah pengakuan cukup untuk menyembuhkan luka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas cerita-cerita dengan sudut pandang yang lebih dalam.